HP meriang, minum Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tejo. Kali ini kita kedatangan dari HP Nokia untuk serinya 105 New. Kalau nggak salah itu 2017. Untuk kerusakan dari HP ini bisa kita lihat layarnya putih ya, atau alias blank putih. Nah, sebelumnya aku sudah mengkonfirmasi kepada pemilik HP-nya, katanya awal mula dari handphone blank putih ini itu kena air hujan ya. Nah, tapi tiba-tiba layarnya langsung warna putih. Untuk memastikannya atau mengeceknya seperti biasa, kita akan melakukan step by stepnya. Yang pertama sekali kita akan membuka bagian casing dari Nokia 105 Neo ini. Dan kemudian langsung aja kita untuk angkat dari mesin PCB-nya. Oke, lanjut kita akan mencoba mengecek ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Iya, itu ada kayak sedikit korosi di bagian komponen di daerah kapasitor ataupun resistornya. Dan kemudian untuk di jalur LCD-nya, iya, udah nampak ada sedikit korosi. Dan di HP Nokia 105 New ini itu udah pernah ganti LCD-nya. Nah, kenapa aku bisa bilang udah pernah ganti? Kalau kalian perhatikan di situ ada ya untuk bekas segel LCD-nya, dan kemudian dia sudah memakai soldernya. Kalau untuk yang barunya ya ataupun dari bawaan Nokia itu tidak main solder seperti ini ya. Dia seperti kayak main lengket atau lem gitu. Dan kemudian langkah-langkahnya kita coba untuk membersihkan dulu di setiap bagian yang korosi ya, di bagian jalur LCD, dan kemudian langsung aja untuk di bagian kapasitor atau komponen dari HP Nokia ini. Siapa tahu dengan cara membersihkan ini ya itu dapat berhasil. Namun jika tidak berhasil juga itu bisa kita lakukan, yaitu tadi step by stepnya. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, langsung aja kita nantinya akan coba uji. Nah, itu bisa kalian lihat ya untuk jalur-jalurnya. Iya, itu rontok ya. Tapi apakah berpengaruh ataukah tidak? Bisa kita coba untuk membukanya dulu ya. Sebelum proses pengetesan kita buka dulu untuk LCD-nya. Apakah jalurnya yang rontok itu di pin LCD-nya sampai yang di bawahnya atau hanya yang di atasnya saja? Biasanya kalau untuk di jalur pin LCD ya, yang di LCD-nya itu jika bagian atasnya yang terkelentek atau terkelupas itu biasanya tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu yang di bagian bawahnya. Nah, itu ketika kita sudah untuk melepasnya, itu tadi menggunakan amtek dan solder yang panas ya. Kemudian kita coba rapikan kembali dan langsung aja kita rakit untuk dari LCD-nya. Ya, kita coba tadi kita sudah cek itu aman ya untuk di bagian jalur pin LCD bagian bawah. Itu tidak ada pin yang rontok. Dan benar saja yang rontok itu hanya di bagian atasnya saja. Langsung aja kita coba untuk merakit kembali atau merapikan solderannya lagi. Dan kemudian kita akan memastikan apakah bisa ataukah tidak. Oke, setelah selesai kita rakit ya. Nah, ini aku agak sedikit perjelas. Nah, ini ya gambarannya. Iya. Tapi itu kira-kira udah oke lah ya. Nah, itu kalian jika mau ingin hasilnya lebih maksimal itu kalian usahakan lebih rapi lagi. Oke, di sini aku coba untuk lebih presisikan atau rapikan untuk di bagian soldernya. Oke, di pin yang nomor 2 ya, yaitu yang rontoknya. Tapi itu hanya yang rontok di jalur pin LCD-nya, bukan di mesinnya ya. Tapi itu yang di bagian atasnya saja, yang di bawahnya masih aman. Dan pastinya kita akan mencoba ya, itu tadi cara trik ataupun jumper ya. Kita akan coba cara jumper ke kapasitor ataupun resistor ya di bagian urutan ini kawan, nomor 3 ya dari atas. Itu coba kalian jumper dari pin yang nomor 5. Biasanya seperti itu ya. Kalau kalian kenapa kok bisa sok-sok tawon sih bang, kan gitu sih. Itu bisa ya, banyak cara. Jika kalian share di Google ataupun di YouTube itu banyak ya untuk menggunakan jumper seperti ini dari pin nomor 5 dari yang sebelah kiri. Oke, aku ulangi.
Yang sebelah kiri itu pin yang nomor 5, kemudian di jumper ke komponen ataupun kapasitor ya. Itu tadi di bagian nomor 3 dari atas. Oke. Aku ulangi. Seperti itu tadi, pin yang nomor 5 di sebelah kiri. Nah, sayangnya ini nggak terekam kamera ya. Untuk penjamperannya, itu penjamperannya biasa kok. Nah, itu sebelum penjamperannya kalian pastinya sudah untuk memakai kabel jumper yang kalian sudah timai. Tujuannya agar lebih mudah lengket saat proses penjamperannya. Oke. Di sini sayangnya nggak terekam ya untuk kameranya, dan aku juga tidak perhatikan ya untuk kameranya. Ya intinya seperti itu ya, dan hasilnya akan aku perlihatkan. Kira-kira itu seperti ini kawan. Nah itu tadi. Oke, bisa kalian lihat sebentar, aku coba perjelas. Dan ini ya, nah itu kabel nomor pin nomor 5 untuk di bagian jumpernya. Oke, itu seperti biasa, tinggal melengketkan saja. Dan kemudian kita akan mencoba langsung aja langkah yang kedua, menjumper untuk ke komponennya. Oke, yang pastinya itu di balik tampilan LCD-nya ya, yaitu bagian kita bisa masukkan lubang seperti ini di dalam lubangnya, dan kita tarik pelan-pelan dan kita posisikan jangan sampai tertarik ataupun sampai putus ya untuk kabel jumpernya. Oke, ketika kira-kira sudah rapi, kita coba untuk uji, dan kita akan mencoba presisikan sebentar. Yang pastinya kita akan mencoba mengukur untuk kabelnya agar tidak terlalu panjang. Itu bisa kita potong, bisa menggunakan cutter ataupun gunting ya. Oke, kita coba cara-cara yang paling mudah terlebih dahulu sebelum kita dalam proses lanjutnya ya, yaitu kita bisa coba untuk ukur dari komponennya ataupun apanya kan gitu sih. Kita cari aja hal yang paling mudah. Ini cara yang ada di Google ya. Oke, apakah bisa berhasil atau tidak dengan cara seperti ini? Oke, dan seperti biasa timahnya ataupun kabel jumpernya kita kasih timah terlebih dahulu. Itu tadi tujuannya agar lebih mudah aja untuk saat proses penjumperan ya, untuk di bagian komponennya ataupun di bagian kapasitornya. Nah itu tadi kira-kira seperti ini ya, aku percepat aja untuk proses penjumperannya. Itu bisa kalian lihat. Oke sebentar. Nah itu ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita akan coba tes atau menguji dari jumperan kita, apakah dengan cara dari Google ini bisa berhasil. Kalau bisa berhasil ya alhamdulillah ya. Namun kalau misalnya nggak berhasil, itu jangan putus asa, masih banyak lagi cara-caranya. Oke, kita tes dan kita hidupkan. Oke, kita tunggu sebentar. Iya. Masih jong ya kawan. Ternyata untuk kasus ya, Nokia blank putih di 105 new dengan cara jumper seperti ini tidak berhasil. Makanya setiap kerusakan belum tentu sama juga penyelesaiannya. Oke. Untuk langkah yang selanjutnya, di sini aku akan mencoba ya mengganti LCD-nya. Tentunya menggunakan LCD yang baru. Siapa tahu dengan cara pergantian hanya LCD saja itu bisa berhasil. Dan kita coba akan menggantinya. Nah, di sini aku sudah untuk mempersiapkan di LCD yang baru. Seperti ini ya kawan. Nah, itu ada masih mulus. Semoga dengan cara ini juga berhasil. Namun jika belum berhasil juga, itu masih bisa kita lakukan step by stepnya lagi. Oke. Intinya seperti itu ya kawan. Bukan kita saat melihat atau melihat ya suatu channel yang kita ambil itu bukan cara berhasilnya ya, tapi kita coba lihat untuk step by stepnya. Biasanya untuk caranya itu kadang tidak langsung berhasil lah, kadang
rusaknya apa, penyelesaiannya juga tidak sama, tidak sesuai. Itu makanya kalian lakukan step by stepnya saja. Oke, intinya kalian mau belajar aja. Dan sama ya, aku juga masih belajar dan masih banyak belajar lagi ya. Oke, setelah kita kasih timah untuk di soket, di fleksibel ya, LCD yang baru, langsung aja aku pasang dan aku percepat ya. Itu prosesnya cukup gampang ya dalam proses pemasangan LCD untuk di HP Nokia. Kita bersihkan untuk bekas sisa-sisa timah ataupun sisa amtek yang ada di fleksibel ataupun di LCD-nya. Kemudian kita langsung coba untuk rapikan. Dan posisi untuk kabel jumper tadi sudah tidak tertempel ya untuk di jalur LCD-nya. Dan kita lihat, bismillah. Alhamdulillah. Muncul ya kawan. Iya. Ternyata dengan cara proses pergantian LCD itu berhasil ya. Makanya aku bilang ya biarlah aku ngomong itu berulang-ulang ya. Intinya yang penting ilmunya masuk. Iya. Itu tadi ya kawan. Kerusakannya apa? Kerusakannya memang bisa jadi sama ya kan. Tapi pengerjaannya atau proses penyelesaiannya itu belum tentu sama juga. Makanya kita lakukan step by stepnya saja. Oke, ketika dirasa sudah mantap ya, kita rapikan lagi, kita bersihkan ya. Kalau bisa jangan sampai ada bekas timah ataupun sisa dari amtek agar nanti tidak akan menimbulkan cahaya atau bercak ya untuk di LCD yang baru ini. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ini ya yang aku bilang untuk ada segel yang ada di LCD Nokia. Kalau pernah ganti itu pasti ada segelnya seperti ini. Kita buka aja ya atau kita kletek seperti ini pelan-pelan aja. Tujuannya apa? Yaitu biar agak lebih rapi aja ya. Oke, langsung aja sebelum proses pemasangan kita bersihkan dulu untuk di bagian bezelnya atau premnya. Kita bersihkan seperti itu menggunakan sikat gigi. Iya. Kita langsung aja lanjut untuk membersihkan dari HP Nokia ini. Dan kemudian kita coba bersihkan dan kemudian kita langsung rakit kembali ya untuk handphone ini. Yang pertama kita masukkan untuk SIM tray-nya ataupun kartu SIM-nya. Nah, dia kan nggak pakai SIM tray, macam Android aja ya. Dan kemudian setelah seperti itu, lanjut kita akan memasang baterainya dan langsung aja untuk bautnya juga. Jangan sampai lupa ya, karena ini ya yang sering disepelekan. Bautnya itu kadang kalau kita proses ya sering aku jumpai juga dalam perbaikan handphone itu kadang kalau yang udah diperbaiki kadang ada yang kurang bautnya ya kan. Itu banyak ya kasus seperti itu karena kasus masalah sepele. Oke, kita lihat. Iya, muncul ya untuk logo handsetnya. Oke, kita akan lanjutkan untuk di next video. Bye bye.